Salam semua, selamat malam ya. Oh, Saya Naik, oh, nama baptis saya Glory. Saya berasal dari keluarga besar Muslim. Mungkin kalau bisa dibilang hanya saya satu-satunya yang Kristen ya. Izin bersaksi ya host semua yang di bawah silakan Kak. 82 memandang, Ah, mendengarkan. Semoga kesaksian saya bisa memberkati banyak orang dan bisa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan seperti saya. Amin. Jadi 21 Mei tahun lalu, setahun yang lalu persis, saya pertama kali masuk gereja. Sebelumnya saya Januari mengenal orang Kristen sesama teman kerja saya di sini. Saya nggak tahu kenapa saya tuh bahagia sekali ketemu dengan orang Kristen. Apa ya, penuh dengan sukacita, kayak damai. Ngeliat orangnya aja kayak penuh kedamaian gitu. Sedangkan saya ini yang penuh dengan, nggak tahu ya, kayak stres gitu ya. Terus dari Januari itu, pertama kali saya ketemu teman saya yang Kristen, saya tanya tuh, Mbaknya Kristen? Iya. Bergereja di mana? Oh di sana. Oh dekat rumah saya. Iya. Kata orangnya, ayo kita ke gereja setiap minggu. Saya itu hampir setiap minggu dari bulan Januari sampai Mei saya bohongin itu mbaknya. Saya tuh merasa kayak pengen tapi takut. Saya banyak bertanya sama orang, saya ini Islam tapi kok pengen ke gereja, dosa ndak sih? Saya bergumul dari bulan Januari sampai Mei, saya ndak tenang. Kenapa ya? Saya setiap minggu berbohong. Tapi ndak tahu kenapa di tanggal 21 Mei itu minggu, eh, udah siang sih sebenarnya, udah agak-agak kayak mau ke khotbah gitu. Saya masuk, saya udah nggak takut lagi itu. Saya dijemput mbaknya jam 10:30, enggak, jam 11. Panas sekali itu. Saya pakai celana pendek, saya pakai sandal jepit. Saya selalu ingat. Saya posisi lagi nggak tahu mau kemana. Minggu-minggu itu saya nggak tahu mau kemana. Saya bingung. Saya banyak pergumulan, saya banyak masalah, tapi saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Pertama kali saya masuk ke gereja, ah malu sekali ya, kayak oh ternyata kayak gini ya orang di gereja itu, sunyi gitu ya, menyembah Tuhannya penuh dengan hikmat gitu. Saya bodo amat toh, kak, saya main HP gitu, tapi tiba-tiba kayak Tuhan itu menjamah saya lewat lagu pertama kali yang saya dengar. Saya selalu ingat, walau ku tak dapat melihat namun ku tetap percaya. Dalam hati saya, Tuhan, ini orang Kristen begini banget ya, sebegitu percayanya. Apa ini yang namanya kata orang-orang, Tuhannya orang Kristen hidup. Tapi memang benar ya, Kak. Terus kayak saya masih bertanya-tanya diri sendiri, kok gini ya gitu. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nangis, saya kayak dapat sentuhan, nggak tahu lah, hati saya tersentuh. Terus sepanjang lagu itu berakhir, dinyanyikan, saya menangis. Lanjut dengan khotbah. Pada saat itu khotbahnya, pertama kali ayat firman Tuhan yang saya dengar Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kepadamu akan kuberikan kelegaan. Dari situ di saat saya benar-benar berbeban berat, saya sedang letih lesu, saya benar-benar sedang berputus asa, saya mungkin beberapa bulan yang lalu saya sering sekali ingin mengakhiri hidup saya karena memang saya merasa orang berdosa, saya merasa apa ya, saya nggak punya siapa-siapa, saya merasa pokoknya udah kayak nggak punya arah untuk hidup gitu. Saya nggak merasakan kedamaian. Padahal saya sholat, tetap sholat 5 waktu, saya baca Al-Quran ya baca, setiap malam Jumat saya baca Yasin, puasa saya juga ikut puasa, terkadang saya juga sholat duha, sholat tahajud. Tapi semua itu tidak membuat saya mendapatkan kedamaian sejahtera. Nah, di saat saya merasakan damai sejahtera itu ketika saya di gereja itu benar-benar selama ini yang saya cari gitu. Selama ini saya mencari kedamaian yang
apa ya, yang dunia tidak pernah kasih ke saya gitu. Saya berusaha menenangkan diri saya dengan cara apapun, saya tidak pernah mendapatkan itu. Puji Tuhan, 21 Mei itu, sejak saat itu saya mencari-cari tahu orang Kristen itu seperti apa, ibadah orang Kristen seperti apa, berdoanya seperti apa, tata cara beribadahnya seperti apa. Saya mencari tahu di YouTube, di Google. Nah, puji Tuhan saya punya TikTok. Punya TikTok itu dulu saya paling cuman lihatnya live musik. Tapi setelah saya kenal Tuhan, puji Tuhan, saya bertemu dengan Kak Dislove di situ. Kok ini orang Kristen tapi kok tahu Al-Quran? Oh ini yang namanya orang murtadin. Nah dari situ saya banyak belajar. Nah saya ketemulah abang ini, abang Nabirong. Jadi sejak saat itu saya belajar kekristenan dari TikTok, dan sejak saat itu juga 21 Mei sampai detik ini, sampai kemarin Minggu saya setahun bergereja, saya setahun menjadi anak Tuhan, saya hanya 3 kali absen tidak ke gereja. Dan tanggal 1 Oktober kemarin saya memutuskan untuk dibaptis. Ya, mengikut Tuhan itu enggak gampang ya. Ketika 21 Mei itu sebenarnya kayak rasanya kayak takut, tapi gak takut gitu. Sebenarnya pengen nutup-nutupin, tapi kan saya video gitu kan, ketika saya nyanyi nangis, saya videoin. Saya upload di media sosial saya, langsung pertama kali yang komentar itu kiai saya di desa saya, di kampung itu kiai saya. Loh, kau Islam kenapa kau ke gereja? Apa kau ikut bosnya? Katanya. Enggak, saya sendiri. Loh, kenapa kamu ke gereja? Apa karena hobimu nyanyi? Katanya. Sampai saya dikata-katain, apa karena hobimu nyanyi kau ke gereja? Kata, oh enggak. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan damai sejahtera ketika saya sholat, ketika saya berdoa, ketika saya baca Al-Quran. Tapi ketika saya di gereja, saya mendapatkan yang apa selama ini saya cari, saya bilang begitu. Langsung di WA juga saya bikin status, bikin story, wah langsung banyak hujatan sekali. Terus langsung saya ditelepon orang tua saya, kebetulan saya lagi nggak di rumah ya, puji Tuhannya. Mungkin kalau saya di rumah udah terjadi pertumpahan darah seperti yang Kak Yasmita rasakan. Jadi sebenarnya saya tuh belum sampai menumpahkan darah ya. Jadi kayak apa ya, masih bersyukur sekali, beruntung saya jauh gitu. Ketika orang tua saya mendengar saya menjadi orang Kristen, saya bergereja, ibu saya, terutama ibu saya yang tanya-tanya, kenapa kamu menyembah Tuhan Yesus gitu. Tapi saya menghindari perdebatan, saya hanya bilang, sudah, saya tidak ingin berdebat bu. Pokoknya apapun yang saya ini, saya mohon doa restunya dari ibu. Ibu saya hanya bilang, kau sudah dewasa nak, kau sudah tahu mana yang benar mana yang tidak. Jadi itu terserah kamu, kata ibu. Ya mungkin ibu nggak ikhlas ya, cuman kan namanya ibu gimana ya sama perempuan gitu. Nah kembali ke bapak saya. Bapak saya telepon saya di tengah jemaat yasinan satu RT ya pada saat itu. Malam Jumat saya ditelepon, saya dikata-katain, saya diludahin di telepon, di video call gitu. Saya didoakan 100 hari saya meninggal. Pokoknya saya dimaki-maki. Kamu ikut Tuhan Yesus, kamu ikut jadi orang Kristen, jangan anggap saya bapakmu. Eh, saya doakan kamu meninggal, kamu kecelakaan, kamu apa ini itu segala macam. Saya cuma jawab, Bapak bukan Tuhan. Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya, saya bilang begitu. Langsung saya tutup telepon, saya berdoa, Tuhan ampuni Bapak karena Bapak tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi ketika saya mengenal Tuhan itu, dulu mungkin saya jadi orang yang susah untuk memaafkan kesalahan orang ya. Ketika orang maki-maki saya maki-maki balik. Dia satu kata, saya 5 kata. Itu saya dulu. Nah, tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya diubahkan, saya dipulihkan, emosi saya ya enggak seperti dulu, saya juga bisa memaafkan kesalahan orang, saya pun bisa mendoakan, bisa memberkati bahkan gitu. Jadi ketika bapak saya maki-maki seperti itu, ibu saya hanya tanya, apa kamu ndak benci sama bapak? Ndak bu, saya ndak benci. Tuhan itu mengajarkan saya untuk saling mengasihi bu. Jangankan ibu, orang lain, musuh saja disuruh mengasihi, saya bilang seperti itu.
Jadi sejak saat saya mengenal Tuhan sampai detik ini, saya sedikit demi sedikit, saya pelan-pelan ajar ibu saya apa yang sudah saya dapatkan di gereja, apa yang sudah saya dapatkan di Bang Nabirong ini. Selama ini setahun ini saya diajari banyak sekali, mental saya dibentuk. Jadi kayak yang awalnya sih dikit-dikit saya kena makian, dikit-dikit saya kena cacian, saya tuh kena mental ya, mentalnya saya down gitu. Tapi puji Tuhan semakin kesini semakin dikuatkan sama Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya ketika saya benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan Tuhan tidak akan membiarkan saya menjadi yatim piatu gitu. Dan saya yakin percaya satu jiwa diselamatkan juga seluruh isi rumah juga diselamatkan. Dan saya sangat rindu sekali ketika saya pulang nanti saya bisa menjadi berkat bukan hanya untuk di lingkungan keluarga kecil saya, bahkan di keluarga besar saya, di desa saya. Kalau boleh Tuhan izinkan di satu kabupaten saya. Karena Pak D saya mantan bupati di kampung saya dan dia kiai besar yang sangat terkenal di situ. Jadi saya ingin sekali saya menjadi surat terbuka Kristus, saya ingin diberkati untuk memberkati, saya ingin jadi garam yang bisa mengasinkan seluruh keluarga saya, seluruh kampung saya ingin menjadi terang. Saya yakin dan percaya sekecil apapun terang itu, kalau di kegelapan itu pasti akan terlihat gitu. Jadi pokoknya bersama Tuhan itu nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi intimidasi. Dulu saya sangat takut sekali ketika saya mau tidur, saya nggak pernah bisa tidur. Apa yang saya bayangkan, oh saya nanti kalau mati apa ya, saya dapat siksaan kubur, saya masuk neraka karena saya tidak bisa menghitung berapa banyak amal saya, berapa banyak dosa saya. Itu yang saya pikirkan. Jadi kayak saya tuh benar-benar selalu dikejar-kejar dosa, saya selalu diintimidasi. Tapi saya yakin dan percaya ketika saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saya sudah diampuni dosa saya sudah menjadi anak-anak Allah, saya sudah menjadi pewaris kerajaan sorga, saya yakin dan percaya itu. Jadi saya rindu sekali saya menjadi saluran berkat, saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dimanapun saya berada, dimanapun saya berkata-kata, orang bisa melihat Kristus, kasih Kristus yang ada pada diri saya. Ya mungkin sekian dari saya, kesaksian saya. Kiranya bisa memberkati semua yang ada di room ini, yang di Komal, yang di bawah. Jadi ikut Tuhan itu tidak gampang, ikut Tuhan itu pasti ada suka dukanya. Tapi yakin dan percaya Tuhan memampukan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin langkah kita, Tuhan memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Thank you. Amin. Haleluya. Tetap kuat pikul salib ya, Dek. Siap, siap Kak. Saya selalu ingat ayat Kakak itu Markus 13 ayat 13. Amin.